Kenapa tektok gunung bisa lebih berisiko daripada camping? Banyak orang berpikir, tektok itu cara mendaki paling simpel. Start dini hari, jam 2 atau 3 pagi, sampai puncak, lalu sore sudah turun kembali. Hemat biaya, nggak repot bawa tenda, dan rasanya keren bisa bilang, aku naik turun gunung sehari doang. Tapi di balik itu semua, tektok justru menyimpan risiko yang sering nggak disadari pendaki. Ada alasan kenapa pendakian klasik dengan camping masih jadi pilihan utama banyak orang. Karena di gunung, yang terpenting bukan cepat atau lambat, tapi aman atau tidak. Pertanyaannya sekarang, kenapa tektok bisa lebih berbahaya dibanding camping? Mari kita bahas satu persatu. Kelelahan fisik. Pendaki tektok biasanya memadatkan perjalanan 2 hari menjadi 1 hari penuh. Jalur yang normalnya ditempuh dengan ritme mendaki, istirahat, tidur, lalu lanjut, dipaksa selesai hanya dalam belasan jam. Masalahnya, start dini hari sering dilakukan setelah tidur sangat sedikit. Bahkan ada yang hanya 1-2 jam. Bayangkan, tubuh belum benar-benar pulih, tapi sudah dipaksa menempuh jalur panjang. Lelah di gunung bukan sekadar capek. Saat energi terkuras, koordinasi melemah, kaki gampang gemetar, bahkan keseimbangan hilang. Ditambah oksigen yang makin tipis di ketinggian, risiko terpeleset dan jatuh meningkat drastis. Inilah sebab banyak pendaki tektok justru lebih cepat tumbang dibanding mereka yang memilih camping. Manajemen waktu dan cuaca. Gunung punya siklus cuaca harian. Dini hari biasanya tenang dan sejuk. Pagi mulai cerah, siang berkabut, sore hujan, malam angin kencang. Pendaki camping bisa menyesuaikan diri. Kalau hujan, mereka bisa dirikan tenda dan tunggu reda. Tapi pendaki tektok, mereka harus terus berjalan, karena waktu mereka sangat terbatas. Banyak yang akhirnya balapan dengan kabut atau hujan demi bisa turun sebelum gelap. Padahal, jalur licin plus pandangan terbatas, kombinasi maut. Ingat di gunung tidak ada penerangan jalan. 1 detik lengah di jalur gelap bisa jadi tragedi. Tekanan mental dan psikologis. Tektok juga memberi tekanan psikologis besar. Ada beban target, harus sampai puncak sebelum jam sekian, harus turun sebelum sore, harus pulang sesuai jadwal transportasi. Tekanan ini bikin banyak pendaki mengabaikan sinyal tubuhnya. Kepala pusing, diterobos. Kaki kram, dipaksa jalan. Air sudah habis, ditahan. Semua demi gengsi bisa bilang, tektok berhasil. Padahal gunung tidak bisa ditawar. Tubuh yang sudah memberi peringatan, lalu diabaikan, itulah yang membuat celaka sering datang tiba-tiba. Minim cadangan dan safety. Pendaki camping biasanya bawa banyak cadangan. Tenda, sleeping bag, makanan hangat, bahkan kompor. Kalau ada kondisi darurat, mereka bisa bertahan. Pendaki tektok yang start dini hari, umumnya hanya bawa logistik ringan. Air 1-2 botol. Snack seadanya, senter kecil. Kalau ada masalah, jalur longsor, badai kabut, atau ada teman cedera, pilihan mereka terbatas. Tanpa tenda, tanpa perlindungan, dalam kondisi tubuh lelah, bertahan jadi jauh lebih sulit. Inilah kelemahan mendasar tektok yang sering diabaikan. Apakah tektok salah? Tidak juga. Tektok bisa jadi pilihan bagi mereka yang benar-benar siap. Fisik terlatih, logistik cukup, dan perhitungan matang. Tapi bagi sebagian besar pendaki, tektok justru membuka pintu risiko lebih besar. Start dini hari memang memberi keuntungan waktu, tapi tanpa persiapan fisik, mental, dan logistik yang matang, justru jadi jebakan. Camping memang lebih lama dan repot, tapi ia memberi ruang untuk istirahat, ruang untuk menikmati, dan ruang untuk bertahan kalau ada masalah. Ingat, puncak hanyalah bonus. Yang utama selalu sama, pulang selamat. Gunung tidak akan kemana-mana, tapi keselamatanmu bisa hilang dalam sekejap. Jadi sebelum memutuskan tektok dini hari, tanyakan dulu, apakah kamu benar-benar siap menghadapi semua risikonya?